Oke, cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Farel El Jauhar Darmajati dengan NPM 247820080. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan hands-on untuk pemrograman internet 1 untuk lab session 15 ya. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan lab di session 15 mengenai automated testing pada aplikasi Smart City ya. Jadi yang dimana pada video ini saya akan menjelaskan arsitektur sistem, mendemonstrasikan fitur utama aplikasi, menunjukkan dokumentasi API, terus cek oke. Terus menjalankan automated testing back end dan front end ya. Kemudian nanti akan diakhiri dengan refleksi selama proses mengerjakan proyek. Jadi bagian pertama di sini kita masuk ke ini dulu ya, coba ya. Kita buka browser. Oke, jadi di sini pertama ini pada aplikasi Smart Sheet ini itu kan terbagi menjadi dua komponen utama ya. Yaitu yang pertama itu adalah portal Citizen yang digunakan untuk menggunakan single page application atau SPA gitu ya. Yang dimana portal ini digunakan oleh masyarakat untuk membuat laporan, menyimpan draft serta mengirim laporan kepada pemerintah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kedua. Di sini adalah portal admin yang digunakan oleh petugas untuk melihat dashboard statistik ya, melakukan pencarian laporan dan memverifikasi laporan, lalu serta juga mengubah status laporan sesuai alur workflow-nya ya. Jadi ketika pengguna melakukan suatu aksi gitu ya pada portal Citizen ini, nah misalnya dia nanti di sini buat laporan gitu ya, membuat laporan baru, nanti si browser akan mengirim request HTTP menuju Django REST API yang di mana di backend Django itu melakukan autentikasi ya, menggunakan JWT dan memvalidasi data, terus menjalankan si bisnis logiknya yang kemudian nanti menyimpan data itu ke database SQLite ya. Jadi setelah data tersimpan, portal admin dapat membaca data tersebut melalui REST API, sehingga kedua portal itu selalu menggunakan sumber data yang sama. Tapi dengan arsitektur ini, front end dan back end itu saling terpisah, namun gitu ya, tetap terhubung dengan menggunakan REST API, sehingga lebih mudah dikembangkan maupun diuji menggunakan automated testing ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian demo. Yang di sini kita pertama ada di portal Citizen ya kita. Nah, yang dimana kita akan mencoba lokat dulu ya. Oke. Nah, di sini saya udah bikin akun, yaitu akun Citizen, namanya tes 15. Itu ya, kita login. Oke, berhasil. Nah, di sini kan kita udah berhasil login menggunakan Citizen ya. Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur pada portal Citizen ini ya. Jadi pertama di sini kan kita udah login pertama. Setelah berhasil login, di sini
kita ada pada di halaman dashboard ya, dashboard citizen ya. Sekarang kita mau coba buat laporan baru. Di sini kita klik laporan baru, kita kasih judulnya ya. Nah, ini masuknya ke lingkungan keamanan lokasi, misal di bandar ini ya, kurang lebih ya. Sekarang ini kita simpan draft terlebih dahulu. Laporan berhasil disimpan. Jadi di sini ada draft baru di sini ya. Listriknya tidak nyala. Jadi di sini kan saya sudah berhasil membuat sebuah laporan baru gitu ya. Yang dimana laporan ini belum langsung dikirim kepada admin, melainkan terlebih dahulu disimpan di bentuk draft gitu ya. Yang dimana terlihat bahwa laporan hasil ini udah masuk ke draft. Sekarang kita bakal kirim laporannya. Jadi kita klik edit draft di sini, kita bisa langsung kirim laporan. Oke, laporan berhasil dikirim. Nah, statusnya udah naik. Nah, selanjutnya tadi yang saya lakukan itu adalah mengirim laporan ya. Jadi setelah saya menekan tombol ajukan status atau kirim laporan tadi, tombol kirim laporan tadi, status laporan itu udah berubah menjadi draft, yang tadinya draft menjadi reported ya. Yang artinya laporan sudah resmi dikirim kepada admin dan siap diproses gitu ya. Sekarang kita masuk ke feed kota. Nah, jadi di feed kota ini ya terlihat bahwa identitas para pelapor itu nggak ditampilkan menggunakan nama asli, melainkan diganti menjadi warga anonim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fitur anonimitas pada privasi anonimitas dan privasi pengguna itu telah berjalan dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke backend dan login sebagai admin ya. Oke, jadi di sini saya udah ada di backend di dashboard admin ya. Jadi yang dimana portal ini digunakan oleh petugas gitu ya untuk mengelola seluruh laporan masyarakat gitu ya. Jadi pada dashboard ini kan ditampilkan statistik dalam bentuk grafik ya, menggunakan chart.js. Itu kita bisa lihat masuk ke dashboard. Nah, ini ya chartnya ya. Jadi grafik ini diambil secara dinamis ya dari backend melalui endpoint REST API. Nah, sekarang kita masuk ke report. Jadi kita masuk ke report. Nah, di sini ada live search yang dimana kita coba dulu deh. Kita coba fitur live search yang tadi kita udah buat kan. Di sini ada listrik, tes, sampah, lampu. Kita yang di mana kan fitur live search ini tanpa melakukan reload halaman, tabelnya itu langsung melakukan filtering ya, berdasarkan data yang diperoleh dari backend. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa fitur Ajax pada live search itu sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita mau update ya.
namanya, update status. Tadi kan di sini listrik tidak nyala ya, ini statusnya masih reported. Sekarang kita langsung lanjutin. Sekarang udah verify. Nah, sekarang saya udah ngubah statusnya, status laporan dari reported jadi verify sesuai workflow yang telah ditentukan. Nah, jadi pada front end di portal Citizen ini juga udah berubah jadi, ini kita reload dulu. Tokennya habis sebentar. Nah, sudah berubah jadi verify ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian VS Code. Pada bagian kodenya ya, cek, oke, masih nyala. Pada bagian kodenya di sini. Nah, jadi pada view.py ini, nah sekarang saya akan melanjutkan salah satu ya bagian kode yang menurut saya paling penting gitu ya. Menurut saya paling penting gitu ya. Nah, jadi pada file view.py ini terdapatkan beberapa fungsi di sini, seperti ada fungsi report search, fungsi home, fungsi report list, report create report, terus bla 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 lainnya. Nah, jadi menurut saya pada fungsi ini, pada fungsi report search ini, fungsi yang pertama ini, fungsi report search. Nah, fungsi ini menerima keyword ya, pencarian dari frontend, lalu melakukan query ya ke database menggunakan filter title ya. Nah, kemudian mengembalikan hasil dalam format JSON. Nah, endpoint ini digunakan oleh fitur live search sehingga halaman admin itu tidak perlu melakukan reload ketika menggunakan ketika ngetik kata kunci kayak tadi gitu ya. Jadi dia langsung muncul aja. Jadi nggak perlu mereload page lagi. Nah, view ini memastikan bahwa administrator yang diperbolehkan gitu mengubah status laporan. Update status view mana? Update report. Ini update report ya. Nah, jadi di sini juga ada update status di sini di PPE juga, yang dimana view ini memastikan yang tadi bahwa administrator itu yang diperbolehkan aja ya mengubah status laporan. Nah, selain itu sistem ini juga memiliki sistem ini memvalidasi transisi status sehingga status laporan hanya dapat berubah sesuai alur workflow aja. Sekarang kita mau masuk ke dokumentasi API. Nah, di sini saya udah buka Squaker-nya. Nah, jadi di sini ada get API reports ya. Nah, tapi sebelum ke sini kita itu harus ini dulu, mana nih post API token dulu ya untuk login. Terus nanti kita dapat ini token access, kita masukin ke authorize, baru kita bisa pakai API report, yang dimana di sini terlihat bahwa API report sudah memberikan statusnya ya, yang dimana ini statusnya oke. Yang tadi diminta di sini a page number will appear. Nah, jadi di sini minta page 1, number of logins-nya, jadi total laporannya di sini dari 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, jadi besar
Hal ini kan menunjukkan bahwa si REST API itu telah berjalan dengan baik. Jadi dia udah nggak ngembak-ngembak lagi. Nah sekarang kita masuk ke automation testing ya. Nah yang dimana automation testing itu adalah testing pada lab session 15 ini. Ya di sini ya. Jadi di sini ada buka. Oke. Bentar. Oh, itu bukan. Nah, jadi pertama di sini kita harus ngejalanin backend. Kita harus ngejalanin ini dulu ya, servernya dulu. Ini tadi bisa coba banyak error. Jadi kita jalan servernya pakai manage. Pokoknya di running lah bagian ini, terus HTTP-nya, HTTP servernya juga di running, terus baru kita bisa ngecek. Nah jadi di sini kita kan udah masuk ke Smart City App ya, yang dimana perintah itu tuh kita bisa pakai perintah cd gitu, cd slash file project itulah. Nah yang dimana perintah itu digunakan untuk berpindah ya direktori utama project di Django. Nah selanjutnya aktivitas kita masuk ke di sini kita ngaktifin VEV ini apa, virtual environment ya. Oke. Sosis sebenarnya, tapi pakai titik aja udah bisa. Nah jadi visual environment ini digunakan agar seluruh package Python yang digunakan berasal dari project ini itu enggak bercampur uh, dengan package sistem yang lain gitu ya. Jadi setelah file environment ini aktif, kita udah bisa melakukan tes ke ini dulu sebentar. Nah ini, dan kalau kita run manage PY test main app test. Nah jadi perintah ini menjalankan seluruh skenario ya pengujian backend yang terdapat pada folder main app. Nah skenario ini meliputi udah authentication, privacy, workflow, CRUD, validation, dan functional testing. Nah di sini bisa dilihat habis cek tadi urusan sudah totalnya udah jalan semua 40, totalnya dari 45 tes sudah lancar semua. Terus jadi di sini seluruh unit tes itu sudah berhasil dijalankan tanpa adanya kegagalan ya. Nah jadi artinya seluruh fitur backend telah sesuai dengan skenario pengujian yang diberikan gitu ya. Terus di sini ada conference report ya, yang dimana perintah ini menampilkan presentasi ya, kode conference secara langsung di terminal gitu. Jadi di sini kodenya ada kode di sini, yang dimana udah rata-ratanya di 85%, yang dimana tadi minimum persentase yang diminta dari project adalah 80%. Nah jadi sekarang kita lanjut. Ada di sini ada coverage HTML ya, coverage HTML ya, yang dimana perintah ini menghasilkan laporan HTML ya yang lebih lengkap. Di sini kita bisa buka foldernya.
user derma setup gimana tadi ini di HTML. Nah ini index HTML ini kita bisa langsung open browser. Nah di sini bisa dilihat di sini ya fungsinya ya. Oke ya itulah. Hide tuh detail ya. Oke terus sekarang kita masuk ke playweight. Nah di sini paling repot. Jadi di bagian playweight ini ya kita pakai perintah mana sih nih, npx playweight test. Nah yang dimana perintah ini akan menjalankan end to end testing root playweight ya, yang dimana akan membuka browser secara otomatis, kemudian mensimulasikan interaksi pengguna seperti login, membuka dashboard, melakukan pencarian, membuka modal hingga menguji tampilan responsif. Setelah skenario selesai dijalankan, akan ditampilkan jumlah tes yang berhasil maupun gagal. Yang dimana di sini udah berhasil semua ya, total ada 9 tes dari modulnya dan sudah pass semua ya. Nah mungkin kendala untuk refleksi ya, sebentar ya guys. Refleksi ya, mungkin untuk refleksinya sih kendala paling sulit yang dihadapi itu satu semester ya. Apa ya sulitnya ya? Ya susah-susah gampang sih, apalagi kalau udah ketemu error gitu. Tapi yang kendala paling sulit menurut saya itu yang paling waktu awal-awal ngebuat sinkronisasi sih, sinkronisasi pakai API, pakai apa namanya kemarin itu pakai Postman ya, pakai Postman apa pakai apa gitu buat sinkronisasi API-nya itu pakai Postman sih. Bentar Postman ya, Postman itu aja sih yang juga ya. Selain itu terus proses automated testing yang terakhir lab session 15 banyak banget penyesuaian code-nya, terutama di bagian tadi playweight tadi juga cukup berat, lumayan berat karena dari apa ya, dari awal ngebuatnya itu kan saya udah punya struktur yang beda, terus diminta untuk menyesuaikan dengan struktur yang di mana tadi ini di Playweight Citizen Portal ini, disesuaikan dengan struktur yang ini. Itu sih. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Terus paling ada kayak autentikasi gitu ya, melakukan autentikasi JWT gitu, dapat terus gagal gitu.
yang dia nyebabin beberapa tes gagal gitu ya. Jadi paling melalui proses debugging, penyesuaian endpoint, serta sinkronisasi ini nih apa namanya, link-link ini nih, front end, terus sinkronisasi front end back end juga, seluruh fitur ya akhirnya berhasil juga. Bisa juga dari hasil yang merah nih, ini lebih banyak lagi sebelumnya, error ya itulah. Untung kelar, alhamdulillah kelar. Jadi ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa pakai play with test, di sini bisa pakai UI sih ya. Lihat gimana dia menjalani tesnya satu-satu. Cek lagi ya, jalan masih ada error kah atau tidak, karena tadi waktu mau buat hands on sudah buat laprak ada error, sudah diperbaiki tapi ya. Aduh fotonya habis. Mati kan? Kenapa ya? Kok nggak dapet token index terminal? Mau ding. Tadi ada bug ya. Tokennya suka mati-mati sendiri. Oke. Live search. Nah ini ada error lagi nih. Kayaknya mas kan suka mati-mati. Kita sebenarnya bisa ngejalanin tes ulang ini lagi ya, mana ini lagi ya, tapi terlalu lama mungkin ya, jadi yang ngeliat hasilnya aja udah. Sama kita ngejalanin bagian playwright testnya aja yang udah yang lebih cepat. Oke. Jalan ya, sukses ya, nggak ada error lagi. Oke baik, mungkin jam berapa? Jam 2:30 subuh. Oke, mungkin sekian aja video saya pada hands-on kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kata
apabila ada salah kata dan dalam pengucapan juga saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.